Allah terhadap orang-orang terdekatnya, yang miskin, yang kaya, yang berpangkat maupun tidak, semua dipanggil sahabat oleh Rasulullah. Dahsyatnya pertemanan Rasulullah. Interaksi dengan Quran, interaksi. Masya Allah. Jadi bukan sekedar baca Quran, berinteraksi. Masya Allah. Ini judul luar biasa. Karena memang seperti itu. Maka kali ini saya kepingin bersama-sama untuk melihat hadis-hadis Rasulullah, tapi diurut dari belakang, bukan dari depan. Di hari kebangkitan. Apa itu hari kebangkitan? Ya, sesudah melalui suatu proses yang berat. Jadi sepanjang ada di alam kubur itu, orang yang tidak memiliki Quran, tidak memiliki anak yang menjadi amal jariah, tidak punya kemudian inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharum, tidak punya bekas-bekas, tidak punya telapak bekasnya. Masjid yang kita bangun itu adalah bekas. Di mana keringat kita? Ada enggak tel yang kita buat? Itu bekas. Masya Allah. Ya, akan dihadapi di alam itu sangat berat. Selain berbau busuk, gelap, dan menakutkan yang tidak berujung. Jadi rasa takut yang kita tidak bisa bahasakan. Tapi harus diyakini tidak ada ketakutan di bumi melebihi seluruh ketakutan dikumpulkan, itu belum seimbang dengan ketakutan kita di dalam bumi. Kecuali mereka-mereka yang bersahabat dengan Quran. Hari kebangkitan. Apa itu hari kebangkitan? Definisinya kembalikan kepada Quran. Fi samumi wa hamim wa dhillin miyahmum la baridin wa la karim. Bangun kembali dihidupkan. Tidak ada tulang kecuali bertemu dengan daging-dagingnya. Tidak ada yang tertukar. Mungkin ukurannya sama tulang itu, tapi tidak ada yang tertukar. Kembali tulang. Kembali dengan kulitnya. Masya Allah. Kondisinya seperti apa ketika kembali itu? Tulang dibungkus kembali. Fakasaunal idhama lahma, kembali tulang-tulang itu dibungkus oleh daging. Lengkap. Perasaan kita juga lengkap. Bagaimana situasinya? Fi samumi wa hamim. Masya Allah. Terlalu nekat kalau kita anggap enteng persoalan ini. Persoalan tidak yakin itu urusannya, tapi pasti ini datang. Pasti ini datang. Panas. Anginnya itu panas kan. Anginnya panas kan. Wa dhillin miyahmum. Susah, tidak ada bahasa Indonesia yang mewakili. Pengap dan gelap. Sementara jumlah manusia dari mulai yang terlahir pertama sampai kemudian akhir zaman terakhir manusia melepaskan nyawanya, itu dikumpul oleh Allah. Allah menyebutnya mahsyar dalam Quran. Masya Allah. Apalagi la baridin wa la karim, tidak ada air minum dan tidak ada tempat berteduh. La baridin wa la karim, tidak ada yang menyejukkan, tidak ada yang memuliakan, tidak ada yang memanggil yang terhormat, tidak ada lagi yang memanggil Pak Haji, tidak ada lagi yang memanggil Pak Komandan, tidak ada. Pokoknya la baridin wa la karim, barid itu artinya dingin. Nah, Masya Allah. Kecuali lagi-lagi itu kecuali man hafadha ala shalah, orang yang terpelihara sholatnya. Yang murnu al-sirati kalbar, mereka juga sama di tempat itu, tapi dia berjalan begitu cepat. Mau kemana? Ya'ti yaumal qiyamah. Mau ketemu apa?
yutihillah kitabahu biyamini. Mereka akan menerima catatan dari tangan kanan. Langsung memang Rasulullah mengidentifikasi. Dia akan berjalan menuju tempat di mana catatan dengan tangan kanannya. Setelah itu langsung diterangkan oleh Allah, yadkhulul jannah bighairi hisab. Kemudian dia akan masuk ke dalam surga. Adakah hisab? Ada. Tapi dia nikmati layaknya anak yang cerdas diuji. Jadi ujian itu nikmat. Ujian itu nikmat. Kenapa? Karena semua bisa dijawab. Nah, dalam perjalanan tadi yang sangat berat sekali, Allah memberitahukan sesuatu yang menghibur kita. Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah li ashabih, li untuk sahabatnya. Jadi dia akan datang. Quran itu akan datang di hari kiamat nanti untuk sahabatnya, li ashabih. Jadi Rasulullah menyebutnya dengan kalimat li ashabih. Quran itu sahabat. Kenapa dia bersahabat? Ya kita lihat persahabatan kita di dunia. Nah, jadi dari sini saya berangkat. Rasulullah menyebutnya yati yaumal qiyamah li ashabi. Dia datang pada hari kiamat. Di mana dia datang? Li ashabi, mau mencari mana sahabatnya. Ya, Quran yang tidak pernah dibaca tidak mungkin dia bersahabat. Kalau di rumah mungkin di bufet ada yang baru, ada yang besar, ada yang kecil. Ya, Masya Allah. Nah ini yang beratnya bagaimana kemudian sekarang. Karena ini bukan persoalan disetempel oleh orang, tapi kemudian apakah kemudian berkenan Quran nanti menjadi sahabat kita tergantung hari ini. Nah, bagaimana bentuk interaksinya supaya Quran itu berkenan untuk menjadi sahabat? Rasulullah terangkan. Satu. Dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan, al-jannatu mushtaqatu ala arba'atin nafar. Surga merindukan orang-orang yang menegakkan 4 hal. 4 hal. Pertama, tabi'ul Quran. Tidak enak kalau satu hari tidak ketemu dengan Quran. Namanya sahabat. Tabi'ul Quran terikat. Astagfirullah, belum baca Quran. Tubuh kita minta. Layaknya kita dengan air. Ada makanan banyak sekali, tapi kalau tidak ketemu dengan air, persoalan belum minum tadi. Mau ke kantor, bagus jasnya, ada dasinya, sepatunya. Kalau tidak mandi bermasalah. Jadi persahabatan ta'lil Quran itu diibaratkan Al-Qur'ani kalma'. Quran itu layaknya air. Dia tidak bisa melepaskan hatta satu hari lepas dari air. Nah kalau sampai ke tingkat itu ta'lil Quran, makanya di situ bukan sekedar baca Quran, memang sudah sampai pada tingkat sudah ke kantor apa Quran, astagfirullah, nggak mandi saya. Inilah kalimat yang ditawarkan oleh Rasulullah dengan kalimat. Konsekuensinya apa? Yang kedua, ini tidak dibahas lebih panjang. Hafidul lisan. Kalau ini banyak dengan Quran, dengan sendirinya akan terpelihara dan tidak banyak lagi bicara kecuali kebaikan. Hafidul lisan, dia akan terpelihara lisannya. Berikutnya apa? Yang ketiga, wa mut'imu jihan, enak memberi. Ibu-ibu, masya Allah. Allahu Akbar. Masak, kan bukan untuk dirinya, dicoba sangat enak. Khawatir suaminya kemudian kecewa, khawatir anaknya tidak enak, dan kalau dikirimkan sama orang juga nanti tidak dimakan. Wamut imujian, senang betul itu ngasih makan. Makanya para sahabat itu terhadap makanan itu sederhana, bukan pada jumlahnya, saling memberi itu sebagai bagian. Ya, kalau kita mungkin tidak saling kunjungi di rumah lagi, ya udah sekali-kali ada acara pengajian makan lagi. Nggak mengapa daripada kemudian tidak ada apa-apa, tidak ada acara, tidak ada pengajian, makan lagi makan. Itu namanya makan-makan. Tapi kalau makan menjadi fasilitas, datangnya kebaikan. Bismillah. Itu dirindukan oleh surga. Dan itu kemudian dibingkai as-shaum fi syahri Ramadan. Dan itu sebaik-baiknya kalau kamu kemudian puncaknya yang 3 itu ada di Ramadan. Makanya
Makanya insya Allah kita bukan 1 juz 1 hari. Sudah menjelang pertengahan, apalagi nanti di ujung, tidak keluar dari masjid sebelum baca Quran. Ini kita garis bawahi tadi ta'alimul Quran, supaya kemudian Quran itu nanti merasa bersahabat dan faktanya kemudian dia akan datang di yaumul qiyamah. Maka kita harus melakukannya bukan sekedar tilawah Quran, tapi haqqa tilawati. Dalam Quran ada 3 kan, haqqa tilawati, haqqa tuqati, haqqa jihadi. Kalau berjuang tuntaskan, kalau perlu sampai mati. Ya. Kalau ibadah tuntaskan, jangan asal-asalan. Sudah nyata-nyata Allah mau bertemu dengan kita, kok cara pertemuannya seperti itu. Yang ketiga, sudah bertemu dengan Quran, baik-baik, karena Allah menyiapkan serius betul, pahalanya diseriuskan, hatinya dibuka, cahayanya menjadi terang. Yaumul qiyamah kemudian dipersahabatkan. Serius Allah mempersiapkan untuk kita. Masa kita seadanya saja. Alimul Quran. Berikutnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kita sudah lakukan yang ini saya sampaikan ini pada diri saya dan pada kita semua. Ayo kita ikat gitu, sehingga bukan jadi kebiasaan, tapi jadi hobi. Hobi itu dari kata habba, cinta. Apa hadis berikutnya? Idza ahabba cinta. Idza ahabba ahadukum ayyuhadditsa rabbah. Subhanallah. Kalau memang kamu mencintai dan mau bicara dengan Allah, ayyuhadditsa rabbah. Allah Rasulullah yang menyampaikan. Dan engkau mau bicara dengan Tuhan. Ayyuhadditsa, ngomong hadis. Ayyuhadditsa rabbahu, dengan Tuhannya. Falyaqra'il Quran. Jangan ditawar, maka hendaklah kau membaca Quran. Jadi bukan mau membaca pahala, bukan sekedar untuk tidak enak. Kita menempatkannya ini bukan dengan naskah biasa. Nanti malam mungkin diterangkan mudah-mudahan oleh Ustaz tentang nuzulul Quran dalam makna yang sesungguhnya. Masya Allah. Izinkan 1 menit saja menggambarkan peristiwanya. Kenapa kemudian sampai Rasulullah mengatakan ayyuhadditsa rabbah? Maka ini diterangkan sendiri oleh Allah. Wala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun mir rabbil alamin. Peristiwa turunnya Quran, Allah sampaikan untuk menggambarkan betapa agungnya ini Quran. Apa kata Allah dalam ayat itu? Tidak ada bintang yang nganggur pada malam itu. Seluruh bintang, ya entah berapa triliun jumlahnya. Langit pertama, kedua, ketiga, seterusnya. Matahari hanya salah satunya. Kenapa panas? Karena dia paling dekat. Kenapa kelihatan besar? Karena paling dekat. Selebihnya yang lebih besar daripada itu banyak sekali. Itu belum di Andromedanya, belum di Bima Saktinya, belum di Nebula lebih besar lagi. Di atasnya Sidratul Muntaha, puncak keagungannya, tempat seluruh manusia menghadap ke sana. Nah, bintang ketika malam itu digambarkan oleh Allah. Kau tidak tahu, andai kata kamu tahu, inilah sumpah yang paling besar. Jadi kalau bersumpah anak-anak saja kita sudah betul, Mas, betul. Terus dia katakan, wallah, wah kita mundur ini. Kalau anak-anak sudah berani, wallah, atau demi Allah, wis. Yeah. Dalam pengadilan pun kalau sudah bicara, coba-coba mengatakan demi Allah, saya akan berkata benar. Dilaknat itu kalau dia coba membuat kesaksian bohong. Hanya taubat yang betul-betul taubat baru diampuni. Nah, ini bukan sumpah anak-anak, bukan sumpah presiden. Sumpahnya Allah dibersamai dengan seluruh makhluk yang ada di langit.
Kalau kamu tahu inilah sumpah yang paling besar, kapan itu? Ketika diturunkan Al-Quran. Makanya tadi yang dibaca Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan. Dan Allah simpan di akhir supaya apa? Jangan ada pengendoran. Jangan ada kemudian waktu yang tercecer. Kalau bisa kemudian hidup tanpa tidur, jangan tidur. Tapi kan tidak mungkin. Ini menjelang akhir Ramadan ini harus diingatkan terus, jangan ada penurunan, jangan ada penurunan. Karena godaannya bukan dari setan, dari diri kita. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah selesai baca Quran sehingga ya agak santai sedikit. Masya Allah. Ini bukan persoalan selesai tidak selesai, harus naik. Kembali tadi ke Quran. Kapan tidak diturunkan Taurat kecuali tanggal 16 Ramadan, tidak diturunkan Injil kecuali pertengahan Ramadan, tidak diturunkan kemudian Zabur kecuali awal Ramadan, tidak diturunkan suruh Ibrahim, suruh Musa, Sulaiman, semuanya kecuali di bulan Ramadan. Seperti itu juga Allah memilih Ramadan menjadi mulia karena ada Quran. Dan peristiwanya begitu besar, makanya Allah katakan, "Lau ta'lamuna," kalau kamu tahu. Inilah sumpah, tidak dikatakan akbar, azim, melebihi dari kebesaran Allah. Apa melebihi dari semua yang dikatakan besar, agung peristiwa itu. Peristiwa itu. Makanya Allah tanya di ayat itu juga, apa bihadzal hadits antum mudhimun wa tajaluna rizqakum annakum tukadzibun. Kok bisa aku terangkan seperti ini Quran turun untukmu, kok kamu anggap enteng? Itu rizkimu, kok kamu anggap tidak ada, kok kamu anggap bohong? Tidak ada titik kecuali sebuah kebenaran. Tidak ada panjang dan pendek kecuali sebuah kebenaran. Masya Allah. Sampai Allah tanya, bagaimana kamu bisa? Kok begitu cara membaca? Baca Pancasila saja kalau salah subversif. Dan ada tempatnya. Tidak dibaca sembarangan, harus diupacara. Dibaca dengan tegak. Quran ini. Jadi ketika kita melihat bagaimana pula sedemikian rupa dikatakan ayyuhal dzarabba, karena peristiwa itu terikat dengan keagungannya Allah. Quran ini miliknya Allah. Yang milik kita itu adalah lembar-lembarnya, bukan tulisannya. Kertasnya kalau dijual kan tidak lebih dari 100.000. Tapi bukan harga kertasnya yang mahal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Maka tersenyumlah mereka yang membaca Quran dengan tenang, terasa. Ini bukan makhluk hidup, tapi Allah memberi nama wahyu, menghidupkan. Yuha, hayyu, menggairahkan, mengenergikan. Kenapa? Bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah. Nah, itu melahirkan sikap, melahirkan adab. Duduk, nak sembarangan baca Quran. Walaupun kemudian istimbat hukum, boleh kita baca Quran tanpa wudu. Karena ini perkara yang berbeda tidak ada masalah. Tapi para ulama walaupun mengatakan boleh baca Quran tidak berwudu, tapi mereka pantang baca Quran tidak wudu. Pantang mereka baca Quran tanpa wudu. Padahal kalau ditanya apa hukumnya baca Quran kalau tidak berwudu, boleh, tapi mereka tidak melakukannya. Kebolehannya tidak lantas kemudian memudah-mudahkan. Bicara hukum, karena ada sekali waktu seperti Rasulullah begitu bangun. Nah dia juga baca Quran sementara kan belum berwudu. Contoh saja dan lain-lain. Jadi kita bukan berdebat boleh tidak bolehnya, tapi bagaimana kemudian sikap terhadap bacaan Quran. Yang kita bawa ini betul lembaran, tapi dia kan bukan lembaran naskah skripsi. Harganya 100.000, 200.000 paling tinggi, yang terjemahan dengan belum ada yang 1 juta. Di sini peristiwa nuzul Quran, turunnya Quran itu peristiwa dahsyat. Maka bukan pada peringatan yang diperlukan, tapi sikap mental.
fundamentalnya terhadap Al-Quran. Tanzilun min Rabbil Alamin, diturunkan dari Tuhan yang menguasai alam. Penguasa alam terus menurunkan. Rasulullah mengatakan, ayyuhal rabbah, kalau engkau mau berdialog dengan Tuhanmu, falyaqra'il Quran, maka bacalah Quran. Terikat kan? Terikatlah sebarang. Berikutnya hadis yang keempat. Innal ladzi laysa fi jawfi min al-Quran kal baitil kharij. Kalau dadamu, itu menunjukkan bahwa memang baca Quran. Kalau belum bisa kita mengartikan, tapi ada waktu sesekali kita. Sekarang kan sudah seperti ini, Masya Allah terbantu sekali. Ya. Ada artinya langsung di sebelahnya. Ya tidak bisa semuanya ya, tapi jangan ditinggalkan semuanya. Begitu ya ayyuhalladzina amanu, ini untuk saya. Jangan dialamatkan ya ayyuhalladzina amanu, ini yang pas Ustaz ini, yang pasti pesantren. Kita ini kan juga kecil dan sempat hafal Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, untuk saya. Tidak paham bahasa Arabnya, baca dulu bahasa Arabnya, baru lihat terjemahannya. Berdialog, karena kepahaman sesederhana apapun kita ambil, supaya ada interaksi. Kita lihat tadi hadisnya. Innal ladzi laisa fi jawfihi. Jawfi tidak ditunjukkan ke sini sekedar paham dan tahu. Jawfi di dalam dada, dalam hati, dalam ruh. Makanya harus semangat baca Quran. Harus tersenyum baca Quran. Coba lihat surat cintanya Allah yang bernama Ar-Rahman. Allah tidak mengawali dengan perintah untuk belajar Quran. Allah awali Ar-Rahman, cintaku yang maha tinggi. Allamal Quran, terhadap orang-orang yang belajar Quran. Matematika dipelajari, insya Allah beberapa dunia bisa diselesaikan. Ada ukuran yang pas. Belajar tentang teknik, banyak hal yang bisa diselesaikan. Tapi ada saat kemudian dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan ilmunya. Quran masih langgeng, tidak ada satu huruf yang hilang nanti di yaumul kiamat. Dia menjadi sahabat kita. Perumpamaannya ngeri. Kalau dalam dadamu tidak ada Quran, satu hari aja, sungguh-sungguh di hari itu, layaknya kamu seperti rumah yang rusak. Apa artinya rumah kalau rusak? Ada wujudnya, ada temboknya, ada tegelnya, ada pintunya, tapi tidak bisa dipakai. Kalau tidak serius dengan Quran, lebih baik kemudian cepat-cepat mati supaya dosa tidak banyak. Lebih layak kita dikubur daripada hidup hanya nambah dosa. Persoalannya kita tidak boleh meminta kepada Allah dipercepat mati. Kita hanya diminta oleh Allah lewat Rasulnya untuk meminta usia ini berarti. Allahumma ja'al khairu umuri akhirah wa khairu amali khawatimah wa ja'al khairu ayyam. Ya Allah, hari pertemuanku ya Allah, mudah-mudahan menjadi hari pertemuanku dengan Engkau. Dan itu hari terbaik. Jadikan usia saya yang terbaik, usia yang terakhir, dan jadikan amal yang terakhir, amal yang terbaik. Orang menyebutnya husnul khotimah. Sehat itu bukan berarti kuat. Tapi besok meninggal dunia, hari ini kita masih sholat berjamaah. Besok meninggal dunia, harta tidak bisa berjamaah, tapi lisannya masih bisa baca Quran. Quran sudah tidak bisa dilihat, tapi ada yang dihafal. Jangan bilang hanya, walaupun kemudian yang kita dapati surat Al-Ikhlas saja, karena itu ayat Al-Quran. Tidak boleh mengatakan kepada anak, coba apa hafalannya? Al-Ikhlas Ustaz. Oh, Al-Ikhlas saja. Hati-hati, ini bukan hafalan nyanyian. Tidak boleh. Cuman kan, Masya Allah, Al-Ikhlas ya. Tambah lagi nanti ya. Baca Quran. Ibunya, neneknya, Masya Allah. Kemarin ada bapak. Berapa usia Pak? 80 Ustaz. Tapi Alhamdulillah sudah ada penggantinya. Dan yang penting bapak masih ke masjid. Khusus itu kaki. Sepanjang masih bisa sampai. Ada juga anak cucuku sudah mulai menghafal Quran.
Masya Allah. Luar biasa ini posisi Quran. Jadi ayat hadis itu diikat dengan hal-hal yang menyenangkan pada diri kita. Dan ketika kita menjauh, Allah katakan apa? Ulaika la'natullahi wa lahum. Ini bukan untuk orang kafir. Orang kafir itu sudah selesai. Summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Hatta dia berbuat baik tidak ada bagiannya surga. Langkah tegak itu. Dari mulai sakaratul maut sampai masuk neraka, tidak ada bagiannya rahmat Allah. Tidak ada hisab bagi dia. Sudah selesai. Yang ada hisabnya itu adalah orang-orang yang beriman. Adapun kemudian dia nongkrong dan harus menghadapi pengadilan Allah, itu wujud keadilannya Allah. Allah sudah mengatakan, kalau tidak ada syahadatnya, semua kebaikan tidak ada. Dia nilainya 9, 10, tapi kalau dia tidak terdaftar di sekolah, dia tidak bisa ikut ujian. Tapi di hari pengadilan dia hadir. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim, semua orang nanti akan menghadap kepada Allah. Tapi bukan mau dihitung-hitung orang kafir. Mana kebaikanmu? Nah, yang dihitung kita yang menamakan diri orang-orang yang mendapatkan Quran. Ya. Kiranya demikian. Ayo kita rasakan. Hari ini kita bersahabat dengan Quran atau tidak? Berapa kali kita ketemu? Namanya sahabat. Kok bisa 1 minggu tidak baca Quran? Bagaimana mau bersahabat? Mungkin kita masih merasa masalahnya Quran merasa disahabati atau tidak. Ini bukan persoalan orang mengatakan ini ahlul Quran, ibu ini rajin betul baca Quran. Persoalannya Quran nanti akan minta kesaksian kepada kita. Terima kasih, selamat berjuang selalu. Karena ini sudah dilakukan, tinggal naikkan tensi. Naikkan tensi. Jangan gengsi untuk belajar Quran. Mungkin belajar matematika kepada murid kita hampir tidak boleh. Rasulullah yang menerima wahyu, Rasulullah yang kemudian menggambarkan semua nilai yang paling besar dari Quran. Rasulullah yang paling bagus bacaannya. Apa dilakukan Rasulullah? Memanggil Ubay bin Ka'ab. Sini wahai Ubay, bacakan Al-Quran untukku. Ya Rasulullah, bukankah sautul haq, suara yang terbaik, suara yang paling tinggi dan benar, aku yang memilikinya. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul. Bukankah engkau yang menerima? Apa kata Rasulullah? Izinkan aku mendengar. Mungkin baca Rasulullah, tapi Rasulullah kan butuh mendengar. Maka dipanggillah sahabat yang baik bacaannya untuk apa? Untuk dinikmati. Itu artinya apa? Jangan karena Al-Quran belum lancar lantas kemudian kita kehilangan arah dan putus asa. Mendengar Quran dengan sungguh-sungguh. Harganya sebagaimana dia juga membacanya. Belajar salah, Allah masih memberi 2. Masya Allah. Inilah yang tidak diberikan oleh huruf manapun. To, huruf hijaiyah. Ha, huruf hijaiyah. Belum ada artinya. A, huruf hijaiyah. Ba, huruf hijaiyah. A, ba, ta, ikro jilisan. Belum ada pahala dari setiap huruf. Pahalanya dari belajar. Tapi ketika Toha sudah menjadi ayat Quran, bisa menggetarkan jiwanya umat. Layaknya kerupuk yang kena air. Menyerah umat. Bukan karena tulangnya hancur, bukan karena pelototnya berkurang, bukan karena berkat keberaniannya hilang. Dan mampu menghadapi energi mujizat yang dibacakan oleh adiknya dalam keadaan sudah dipukul, dihantam. Karena adiknya tidak mau membacakan Quran kepada umat bin Khattab. Enggak, kau najis, belum punya hak untuk menerima Al-Quran ini. Padahal bahasa Arab itu kan tulisannya hurufnya sama, tapi bukan ayat Al-Quran. Ini tahu dan hak tidak ada artinya. Belum ada ulama yang berani kemudian menerjemahkan, memberi arti, memberi tafsir. Tapi umat sudah tersungkur. Ya, huruf hijaiyah, sin huruf hijaiyah, ketika dia terpisah, tidak ada.
Sebagaimana A, B, C, D, ya huruf. Tapi ketika dia sudah dirangkai, dan kalau katakan ini wahyu, Yasin, membacanya sudah ada aturan. Ya-nya 2 harokat, sin-nya 6 harokat. Tidak usah ditanya ilmiahnya. Seperti itu Rasulullah mencontohkan. Subhanallah. Tenang. Karena Allah yang menghadiahkan. Dia menggores, menggesek jiwa kita. Hadiah-hadiah ini ambil. Dunianya mungkin berat-berat sedikit. Itu bukan karena hati tidak senang. Ada nafsu yang perhatiannya masih besar ke makanan, besar kepada benda-benda, besar kepada nama-nama yang lain. Jadi bukan dia tidak dinikmati oleh hati, bukan tidak dinikmati oleh ruh. Kita melawan nafsu yang sudah dilatih oleh syaitan. Nah, itulah yang kemudian pentingnya. Susah betul, ya memang susah. Tapi di situ jihad. Andai kan udah semuanya jadi malaikat, tidak perlu ada jihad, tidak perlu ada perjuangan. Innamal hayatu jihad. Kok hidup? Karena harus ada perjuangan. Kalau berjuang untuk makan, berjuang hanya untuk kawin dalam mana hubungan suami istri, binatang juga bisa melakukannya tanpa harus ada motivasi. Dulu wasrobu wala tusrifu, makanlah, minumlah. Sampai di situ selesai, biar tidak disuruh. Kenapa kemudian ada ayat tentang dulu wasrobu? Supaya makannya dengan aturan, supaya minumnya dengan aturan. Karena yang tidak disuruh, dia makan karena nafsu makannya, maka tidak bisa dikendalikan. La tasrabanna adukum qaiman, jangan kamu makan dan minum sambil berdiri. Yang mengatakan sama aja, yang penting kan masuk makanan. Nah inilah persoalannya. Kenapa Allah memerintahkan supaya ada aturannya? Kita berjalan berbeda, berjalan dengan amri. Berdua tidak boleh kemudian sembarangan kaki. Berdua bukan mau mengangkat bendera. Dia jalan menuju ke pasar berdua. Maka dia punya wibawa. Dia punya wibawa. Mau ke pasar harus tetap. Kalau pakai baju hijau harus tetap. Dia pakai sepatu laras, tidak boleh pakai sepatu. Tidak boleh kemudian pakai sepatu kelas. Kenapa? Seperti itu aturannya. Quran memang menawarkan. Tapi tawaran ini jangan dianggap pilihan. Kalau saya tanya, baca Quran itu himbauan atau perintah? Yang mengatakan himbauan, perintah. Cuma waktunya diatur oleh kita. Saya tidak bisa kalau pagi-pagi karena selesai sholat, saya harus segera ini. Tapi kan ada waktu nanti sore, ada waktu mungkin jeda di kantor. Apalagi sekarang di HP ada Quran. Terima kasih. Berat memang, tapi inilah perjuangan kita. Berat memang. Kita mau disahabati, sangat-sangat berat, sangat-sangat berat. Ya, memang kematian orang menyebutnya itu akhir kehidupan. Padahal justru kematian awal dari kehidupan yang sebenarnya, karena kita tidak mengusahakan lagi, tinggal menerima mana yang sudah kamu lakukan. Hidup hanya satu kali, tidak boleh gagal. Kegagalan yang paling besar ketika tidak ada interaksi dengan Al-Quran. Ramadan besok boleh menjauh dan berjarak dengan kita, tapi tidak boleh kemudian menyebabkan kita berjarak dengan Quran. Lagi ini bulannya Quran, ini bulannya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon 5 menit